قد عدت يا شهر الهدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Fakadzabuhu fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki waja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladziina kadzdzabu bi ayatina. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya misi yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim, misi yang mengantarkan, menjaga, menguatkan, membimbing manusia pada fitrahnya, yaitu khalifatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan mengutus di muka bumi ini adalah khalifah. Sehingga fitrahnya manusia itu adalah menjadi khalifatullah. Berbicara tentang khalifatullah bukan satu, tapi khalifatullah yang menjaga alam semesta, khalifatullah yang menjaga pertanian, khalifatullah yang menjaga peternakan, khalifatullah yang menjaga hewan-hewan supaya tidak musnah, khalifatullah menjaga agar sungai tetap sesuai dengan fitrahnya, bening, jernih, laksana surga. Khalifatullah yang menjaga polusi-polusi ini supaya tidak semakin besar dan kembali kepada alam yang penuh dengan udara segar. Khalifatullah adalah mengembalikan manusia pada fitrahnya, menjadi orang yang kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, penuh kasih sayang, saling menghormati, hidup bersama, saling menguatkan, saling memakmurkan. Itulah yang dinamakan khalifatullah. Bukan sebuah kesan untuk memperebutkan satu kursi, akan tapi berlomba-lomba dimanapun. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah bumi ini menjadi islah, menjadi baik, menjadi indah sesuai dengan penciptaan awalnya yang penuh dengan manfaat-manfaat, kaya dengan kebahagiaan, kaya dengan keindahan. Maka dari sini ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memandang kita inna Al-Qur'anul Karim itu, sebelum kita membaca Al-Qur'anul Karim, man ana, siapa saya, man ana, maka Anda akan tahu, ana hayawan, la, ana makhluk biduni akal, la. Apakah saya hewan? Bukan. Apakah saya batu? Bukan. Apakah saya jembatan? Bukan. Ana ada al-insan. Kami adalah manusia. Dan itu harus faham saat dia duduk di depan Al-Qur'anul Karim, Anda adalah khalifatullah. Quran ini menjaga Anda untuk bergerak, berjalan, garis-garis hidup, garis-garis keputusan, garis-garis berbicara, cara bersikap, cara berpikir, cara bernafas, cara membuat keputusan. Itu sesuai dengan real wataknya khalifah. Dalam Jawa ojo sampai Petruk dadi ratu. Derajatnya raja tapi wataknya watak cengengesan,
Derajatnya sebenarnya raja, tapi sifatnya adalah sifat seperti orang jalanan. Derajatnya adalah raja, harusnya berwibawa, tapi dia banyak bercanda. Harusnya dia raja menjadi orang yang penting, tapi dia banyak zalim terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Raja adalah mengutamakan rakyatnya ningrat, hening untuk kebahagiaan rakyat. Hening kepada Allah, hening untuk berpikir, hening jiwa dan dirinya kosong dari kepentingan dunia, rat hanya untuk rakyat. Inilah manusia yang ningrat, yaitu orang yang bening, yang hening, di mana semuanya adalah untuk kemajuan rakyat, meratakan seluruh kemakmuran, meratakan seluruh keadilan. Darah biru adalah khalifatullah, di mana darahnya bukan merah. Dia hidupnya seperti tidak di dunia. Dia hanya mengharap yang ada di langit. Aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Darah biru adalah darahnya yang berada di langit. Siap untuk syahid. Siap untuk berkorban. Tempat tinggalnya adalah di langit. Tempat tinggalnya adalah di surga. Darah biru adalah rebani, di mana hidupnya hanya untuk keputusan-keputusan yang Allah turunkan dari langit, yaitu Al-Quranul Karim. Darah biru adalah lautan, di mana dia punya keluasan mental, keluasan maaf, keluasan berpikir, keluasan dalam berlapang dada dari sakit hati saat memimpin. Itulah khalifatullah ing tanah Jawi. Mereka selalu melihat bahwa dirinya adalah khalifatullah. Ningrat, hening dari kepentingan dunia. Hening dari seluruh bisikan-bisikan setan. Hening hanya untuk mencari ilham dan juga isyarah-isyarah dari Allah Subhanahu wa taala untuk rata dalam keadilan, rata dalam syariah, rata dalam adat yang unggah-ungguh, mendem jero, mikul dhuwur, menjadikan orang itu menjadi mulya, gemah ripah loh jinawi. Maka dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, manakala kita menghadap pada Al-Quran tapi kita nggak merasa diri kita khalifah, kita akan bingung. Karena Quran itu ngawal khalifatullah. Anda siapapun. Dan pada saat alhamdulillahirabbil alamin, Rabb semesta alam. Oh iya, Ar-Rahmanir Rahim, Anda harus seluruh Indonesia dan seluruh dunia kasih sayang Anda. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, merajai hari pembalasan, kekhilafahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku minta kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah, dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Dalam apa? Dalam rangka memakmurkan tanah air, memakmurkan dunia, memakmurkan alam semesta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan Islam. Dalam rangka apa? Jalan untuk menjadi pemimpin yang baik, jalan untuk menjadi khalifah yang baik, jalan sebagai orang yang memakmurkan alam semesta dengan baik, jalan untuk menjadikan manusia aman, tentram, jalan untuk menjadikan masyarakat kita ini menjadi orang yang adil. Siapapun yang zalim, penjajahan di atas dunia harus dimusnahkan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Fitrah sebagai seorang khilafah menciptakan ketertiban dunia. Siratal ladzina an'amta alaihim, membentuk komunitas-komunitas yang baik, komunitas-komunitas peradaban yang maju, di mana dia menjadi sumber inspirasi dan sumber kebutuhan seluruh manusia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang memecah belah, bukan orang yang saling memusuhi, bukan orang yang saling hasad, bukan orang yang saling menjatuhkan, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang cita-citanya pendek, bukan orang yang cita-citanya sangat dangkal. Itulah ikhwan fiddin rahimakumullah. Memahami Al-Quran adalah dimulai dari memahami siapa saya, apa tugas saya, dan apa tanggung jawab di hadapan Allah. Dengan sistem berpikir seperti ini, akan muncul generasi-generasi yang seakan-akan siap untuk mengemban amanah. Dia sebelum memegang Quran, saya punya misi yang besar. Maka saat disentuh oleh Al-Quran, maka dia akan menjadi melejit, terjadi akselerasi,
terjadi percepatan. Demikian ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awali dengan membaca Al-Qur'an dengan terjemah, kemudian baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memungkinkan baca Khulafaur Rasyidin, syukur kalau mampu Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah. Dari sini antum akan tahu bagaimana Al-Qur'an membentuk peradaban Minhajun Nubuwah, antum akan tahu bagaimana Al-Qur'an membentuk peradaban Khulafaur Rasyidin. Kemudian juga antum akan faham bagaimana kerajaanku berada di timur dan di barat sebagaimana yang diramalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga fitrah-fitrah kita semuanya untuk tetap menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukuhu yalhath. Bila dia faham, dia sebaik-baik penciptaan. Kalau dia faham posisi dirinya, la rafa'nahu biha, aku tinggikan posisinya, aku tinggikan derajatnya, aku tinggikan pangkatnya, perannya di muka bumi ini. Walakinnahu, di muka bumi ini. Walakinnahu akhlada ilal arti wattaba'a hawa. Tapi dia mengikuti hawa nafsu, ya, kemudian lebih mencintai dunia. Maka dia seperti kalbi, maka dia seperti kalb, dia seperti himar, dia seperti qirdun, dia seperti ankabut, dan dia seperti hewan-hewan yang lainnya. Tapi kalau orang menyadari dirinya adalah baik, Allah akan angkat derajatnya. La rafa'nahu biha. Allah ciptakan sebaik-baiknya. Dan Allah taklukkan seluruh alam semesta untuk dia. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Allah taklukkan langit dan bumi, alam semesta, matahari, bulan, sungai, lautan, Allah taklukkan untuk kalian. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Yang kamu inginkan Allah kabulkan, yang kamu rencanakan Allah mudahkan, yang Anda bayangkan dan Anda imajinasikan akan terwujud. Itulah dahsyatnya manusia, ya, di mana dia punya kekuasaan, kekuatan yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal berpegang dengan Al-Qur'an mendapatkan derajat yang tertinggi. Selamat untuk memahami diri, selamat untuk memahami jati diri, dan kemudian berpeganglah kepada Al-Qur'an sebagai ruh untuk menghidupkan jati diri Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى